Kita cek dalamnya. Airnya telah meluber. Nah, di dalam toren sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membagikan tips atau cara saya menjadikan keran biasa seperti ini. Ini saya modifikasi agar menjadi keran pelampung, ya, atau fungsinya sama dengan keran pelampung. Jadi saya memakai keran pelampung di toren saya, namun beberapa kali pelampungnya atau kerannya itu gagal menutup sempurna, sehingga yang terjadi air di toren malah meluber, sehingga air banyak yang terbuang sia-sia hingga beberapa meter kubik. Nah, tentu hal ini tidak efisien, sehingga saya ingin mengganti mekanisme keran pelampung itu dengan keran biasa yang saya yakin ini, menurut pertimbangan saya, ini bisa menutup lebih sempurna daripada keran pelampung. Nah, keran pelampung sendiri seperti apa bentuknya? Itu bentuknya seperti ini, ya. Untuk lebih jelasnya tentang cara kerjanya bisa disimak di video saya yang sebelumnya. Kemudian masalahnya adalah beberapa kali keran pelampung ini gagal menutup sempurna, ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam sana, ini mekanisme ayunannya itu gagal menutup, sehingga yang terjadi adalah airnya sudah penuh atau sudah mencapai batas dari kerja keran pelampung ini, tapi airnya yang terjadi tetap mengalir, ya. Nah, ini yang saya ingin coba atasi. Beberapa dari komentar video saya sebelumnya ini mengatakan karena tekanan airnya terlalu tinggi, ya, sehingga mampu mendorong penutup yang ada di dalam itu. Namun saya yakin tidak sepenuhnya benar, karena juga kemungkinan besar karena memang ini tidak bisa menutup sempurna, ya, sehingga ini yang coba saya akan atasi. Nah, bahan yang kita perlukan adalah keran biasa, artinya keran yang biasa kita pasang di kamar mandi rumah kita. Tapi saya pilih yang dia pertama ini ayunannya ini ringan. Nah, yang ayunannya ringan ini hanya bisa kita dapati terutama di yang bahannya logam, ya. Kemudian juga tentu yang kuat, ya, karena kita akan pasang ini permanen di toren. Kemudian mekanismenya hanya seperempat putaran, ya. Jadi bukan beberapa kali putaran baru menutup airnya, tapi yang hanya 90 derajat saja sudah buka tutup. Nah, kemudian yang lain lagi bahwa saya pilih keran yang ini posisi handle-nya ini bisa kita sesuaikan, ya. Jadi ini nanti kita bisa atur, misalnya untuk buka tutupnya. Kalau bawaan dari pabriknya itu misalnya seperti ini, ya, ini posisi membuka, ini menutup. Nah, ini kita bisa sesuaikan, ya, menjadi misalnya seperti ini, karena ini nggak harus 90 derajat, ya. Ini bebas posisi lengan ayunnya ini mau gimana. Nah, yang syarat keran yang akan kita gunakan. Kemudian nanti yang akan kita lakukan adalah menyambung tuas untuk buka tutupnya ini dengan mekanisme pelampung. Ini saya akan gunakan pelampung bekas dari keran pelampung beneran, ya. Jadi ini saya lepas dulu pelampungnya dari keran pelampung. Nah, kemudian ini akan saya sambungkan ke
ke sini, ke kerannya. Nah, nanti posisinya akan begini. Kemudian cara kerja yang saya harapkan adalah nanti posisi kerannya kita pasang tidur begini ya. Jadi kalau normalnya itu kita pasang vertikal begini, nah kita akan pasang begini. Kemudian ketika ini kan posisi menutup ya, posisi tuasnya di sini. Kemudian ketika karena ini nanti terbebani oleh pelampungnya, nanti dia akan turun ke sana, membuka. Ketika airnya udah penuh, dia akan menutup. Nah, kemudian karena ini nanti kalau posisinya ini seperti ini, normal seperti ini, dia itu sejajar permukaan lubang ini baru menutup, maka ini saya akan geser sedikit sehingga dia posisi menutupnya itu agak miring begini, dia sudah menutup ya. Jadi nanti untuk ruang geraknya dari tuas keran ini dia sampai segini saja, dia sudah menutup. Kemudian karena kalau terlalu ke bawah, meskipun air naik, nanti pelampungnya belum tentu mau ikut naik. Nanti untuk bukanya nanti kita akan batasi kira-kira hanya sebatas ini saja ya. Jadi ini menutup, ini membukanya hanya beberapa derajat saja. Nah, baik, kita telah selesai menggabungkan antara lengan pelampung ya dengan lengan untuk putar keran ini ya, dengan mekanisme tali. Teman-teman bisa berkreasi sendiri bagaimana cara menalinya atau menggabungkannya, bisa dilem atau bisa di tali yang erat ya. Kemudian kita sambungkan ke kerannya ini. Nah, kalau ini dalam posisi menutup, maka ini posisinya nggak lurus begini, tapi saya miringkan begini ya. Nah, ini posisinya menutup. Kalau nanti membuka, dia agak turun sedikit, tapi nggak sampai 90 derajat nanti. Jadi ini kita nanti akan tahan agar ini bola nggak sampai turun terlalu jauh. Nah, ini sudah selesai, siap kita pasang. Sebelumnya kita akan simulasikan dulu ya cara kerjanya sebelum kita pasang di toren. Nah, kita sudah hubungkan keran dengan sumber air ya, dengan selang air. Kalau kita buka, ini sudah mengeluarkan air. Nah, posisi ini kalau menutup. Kemudian posisi memasangnya kita nanti akan miring begini ya, miring. Dan ketika air ini jauh dari permukaan bola pelampung akan turun, misalnya seperti ini. Nah, akan turun dan airnya akan mengalir. Nah, cuman nggak terlalu lancar ini ya, nggak terlalu besar. Nah, kalau masih jauh dia akan lancar mengalir ya. Posisinya seperti ini. Kira-kira ini mengalir yang paling besar segini saja. Kemudian kalau misalnya permukaan air ini semakin naik, ini kerannya saya turunkan ya. Nah, ini dia akan menutup pelan-pelan. Nah, kalau permukaan turun akan menutup lagi. Jadi ini nanti pemasangan seperti ini. Kita akan coba praktekkan langsung pasang di toren ya. Dan ini dengan keran biasa seperti ini tekanan air yang setinggi apapun ini nggak masalah, karena buktinya juga keran kita nggak pernah jebol ya, walaupun tekanannya sangat tinggi. Jadi ini untuk tekanan air yang sangat tinggi pun insya Allah aman ya. Kemudian dari sisi keawetan, untuk keran yang seperti ini insya Allah sangat awet ya. Jadi ini simulasinya seperti ini.
Nah, alhamdulillah pada saat ini keran biasa yang saya modif menjadi keran pelampung ini sudah selesai saya pasang di toren, yaitu ini keran biasa disambung dengan pelampung ya. Ini posisinya membuka, dan kalau di PDAM daerah saya ini alhamdulillah kalau sekitar jam 2 siang seperti ini air itu bisa naik sampai ke toren sehingga siang hari pun bisa mengisi. Kemudian ini nanti kita akan tunggu sampai beberapa saat sampai torennya penuh, dan kita akan buktikan apakah mekanisme ini bisa bekerja, kerannya menutup ketika airnya sudah semakin naik atau nanti akan gagal. Kemudian ini ayunan lengannya ini masih 90 derajat ya. Ini kita harus kurangi karena kalau posisinya turun 90 derajat seperti ini ada kemungkinan nggak akan naik mengapung ya. Nah, jadi ini kita akan kurangi sampai segini saja untuk pelampungnya. Pembukanya sekitar hanya 40 atau 60 derajat saja. Nah, untuk membatasi gerak dari lengan ayunnya ini, lengannya keran ini telah saya pasang tali ya. Kita hubungkan di sisi sini dari dalam. Ini menahan agar jatuhnya lengan ini nggak sampai 90 derajat ke bawah. Jadi ini hanya sekitar 40 atau 50 derajat saja. Sehingga nanti harapannya ketika air ini sampai di sini, bolanya itu mudah untuk mengapung sehingga nanti kerannya menutup. Ya, jadi kemudian ketika turun pun nggak terlalu jauh juga. Nah, dengan aliran yang hanya segini, karena tekanannya nggak terlalu tinggi ya, yang sampai ke atas ini sudah cukup untuk mengisi toren ini dalam waktu sekitar mungkin 2 jam. Ya. Nah, ini sekarang di sore hari. Ini hasil siang tadi, airnya bisa naik sampai ke toren ya, sehingga ini hampir penuh. Jadi ini alhamdulillah berhasil, airnya berhenti tepat sesuai dengan settingnya, yaitu ketika posisi setinggi ini sudah berhenti sendiri, menutup kerannya. Ini menutup ya. Jadi meskipun ini dari mulut keran ini sekitar tingginya 12 cm, tapi ini sudah cukup efektif untuk mengatur agar toren ini tidak penuh baik siang maupun malam secara otomatis ketika tekanan air bisa sampai ke toren meskipun tekanannya tinggi. Karena untuk keran yang seperti ini, keran standar tembok seperti ini kan mekanismenya nggak kayak keran pelampung biasa ya. Dia ada mekanisme di sini yang dia bisa menahan tekanan air yang sangat tinggi sekalipun ya. Jadi nggak usah khawatir kalau tekanan airnya sangat tinggi, dia bisa menahannya selama mekanisme ayunan dari pelampung ini berjalan normal. Jadi cukup sekian sharing dari channel Aku Bisa tentang keran pelampung dengan menggunakan keran air biasa seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk bagikan dan komentari video-video dari channel Aku Bisa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.